adalah nyata. Kalau cermin itu, jadi cermin itu adalah cermin yang menunjuk ke arah dalam. Kemudian cermin cekung yang cima yaitu menunjukkan cahaya. Berbeda dengan cermin cekung. Tapi cermin cekung dia berarti menyebabkan cahaya. Nah, di sini kita mempelajari sifat-sifat istimewa dari cermin cekung. Kalau berkata percayanya, berkata sama-sama dalamnya dan percaya dengan sebagai ada namanya. Ayo, ada sifat istimewa yang memiliki pemahaman sebagaimana sifat kebayaan A. Kita dikatakan sebagai keutamaan atau kemudian. Jadi dia sudah dikatakan belajar untuk apa? Jadi sifat istimewa itu ada tiga. Yang pertama yaitu sinar yang datang sebagai utama akan berputar melalui titik fokus. Berarti dia adalah
itu tandanya nanti di bagian bagian lagi dari coba tadi bagaimana itu bayangannya dari itu coba gimana itu bisa ini dia pada punya kendaraan kan nah apa bagian akan ada bayangan ada di dalam dia bergerak kecil ya terus dia main bukan dia main ternyata apa terus dia tidak tahu ini terbalik apa sesuai dengan tapi kalau orang mau jawab ya bisa bedakan tadi kan ada memang untuk yang sering-sering sekarang kita memang sering-seringnya itu berbeda dari gambarnya. Jadi dia itu kalau cermin-cermin dia berbeda dengan cermin-cermin. Tadi di cermin-cermin pas ini adalah terus sama. Tapi kalau di cermin-cermin tadi ini kan pakai stage untuk itu satu lingkungan. Kalau tadi cermin-cermin dia menggunakan yang besar. Oke, jadi nanti kita mulai belajar soalnya. Nah, untuk sinar istimewa yang pertama yaitu sinar datang berjajar sudut utama. Jadi dia datang dari sini. Maka dibantukan seolah-olah berasal dari ini sinar datangnya, terus dia dibantukan seolah-olah datang dari sini bawah. Nah, ini adalah sinar panturnya. Bisa dibedakan sama yang tadi. Selanjutnya yaitu yang kedua apa sinar istimewanya? Baca sebentar, ini dia. Sinar datang seolah-olah dia itu seolah-olah datang dari sini ke sini. Dia datang dari sini. Kemudian dibantukan dari sudut utama. Yang ini adalah sinar panturnya. Ini adalah sinar datang. Dan ketiga yaitu bacain dari sekarang. Yang ketiga sinar datang yang sudah dengan terbit kembali nah jadi dia datang dari berarti dia datang dari lingkungan ini di satu lingkungan lingkungannya kan dulu jadi dia datang sini dia akan tetap kembali seolah-olah datang dari satu lingkungan di sini paham kan? Nah, selanjutnya yaitu proses pembentukan bayangan pada cermin-cermin. Ini adalah cermin. Pada cermin diletakkan benda di depan cermin. Kemudian dia akan memasukkan bayangan di belakang cermin. Nah, bagaimana bentuk bayangannya? Yang segini. Setelah ada bayangannya menjadi seperti ini. Dan digambar bagaimana bentuk bayangan. Ya, kecil terus dia ceritakan sama-sama besar. Besar. Kecil. Jadi untuk bayangannya dia nanya karena tidak nampak dengan jelas kan. Kemudian dia akan kecil. Yang awalnya sama ini dia sebutkan dia kecil. Kemudian dia tidak paham kan?
Materi terakhir kita akan bahas yaitu mengenai kesamaan kelompok pada zat penjemput dan juga zat penjemput. Sama berarti biasanya nanti ada pembagian soal. Nah, yang pertama kita harus mencari jarak penjemput dan nilai. Di sini rumusnya itu satu kertas dan satu nilai yang sama. Kita adalah apa? Ya, setelah soal ya bisa jadi meter, bisa meter, bisa soal. Kemudian untuk S-nya apa? Ya, misalnya ya, jarak bayangan ke cermin. Contohnya menyelesaikan soal, oke? Kemudian yang kedua ini adalah rumus untuk perbesaran bayangan. M adalah M sama dengan S aksen per S. Nah, di sini tuh kita kalau menambahkan harus seperti ini. Nah, saya bilang, nah, maksudnya di titik ini yaitu dia berarti berbeda mutlak. Artinya, misal di soal dibuat dia berbeda negatif, itu menandakan bahwa dia itu satu cukup. Tapi kalau untuk penyelesaiannya dia tidak pakai filosofi, paham kan? Untuk mencari perbesaran bayangannya. Nah, untuk keterangannya kayak mungkin sebelum masuk ke contoh soal ada yang mau bertanya tentang penjelasan ini? Belum. Ya. Ada yang mau bertanya nggak? Enggak kan? Berarti dia paham dong kan? Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Dapat dilihat ya contoh soal. Coba ada yang bisa yang mau coba nggak menyelesaikannya? Ada yang bisa? Oke, saya materi yang kakak jelasin tadi yang
bingung. Atau paham? Ada. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan kepada Syakila tentang bahwa untuk menyampaikan kesimpulan yang didapat dari pelajaran kami. Ya, sendiri. Kalau dulu juga nggak pasti. Pelajaran kali ini saya masih mengenai hukum manusia saya, yaitu sudah datang sama menunjukkan dan sudah datang berjemaah serta senang terutama pada saat sudah datang. Selain itu kita juga bisa membedakan bagaimana pembayaran yang berbentuk pada cermin data dan bentuk misalnya pada